Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di channel YouTube Miss Ipe. Semoga channel ini dapat membantu kalian dalam belajar matematika. Oke, Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu pun. Oke, di video kali ini Miss Ipe akan bahas materi tentang barisan dan deret geometri ya. Biar Miss Ipe semakin semangat lagi dalam membuat videonya, kalian boleh like, komen, dan subscribe video ini. Oke, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Kita telah belajar tentang pola bilangan, barisan aritmatika, dan deret aritmatika ya. Kalau kalian yang belum memahami gitu ya atau belum menonton materi ini, kalian boleh buka di channel YouTube Miss Ipe tentang barisan dan deret aritmatika gitu. Karena materi barisan dan deret geometri ini sangat berhubungan dengan barisan aritmatika gitu ya. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan belajar barisan dan deret geometri. Nah, ada gambar orang gitu ya sama tanda tanya gitu ya sambil mikir mengapa harus belajar barisan dan deret geometri gitu. Pasti di antara kalian sering banyak yang bertanya-tanya, Miss, materi ini digunakan untuk apa Miss dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, terus memang banyak Miss kita temuin tentang materi ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ternyata matematika memang sangat dekat dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika kita belajar suatu materi, ternyata memang kita sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Mungkin kitanya saja yang tidak menyadari gitu ya. Ternyata ini adalah aplikasi dari materi A misalnya atau materi B dan sebagainya begitu. Nah, berkaitan dengan barisan dan deret geometri, aplikasinya itu banyak sekali ya. Oke, ini Miss Ipe sudah sebutkan beberapa aplikasinya gitu ya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tahun ini ada tahun kabisat atau tidak begitu ya. Nah, tahun kabisat itu kan yang kita tahu adalah di bulan Februari ketika tanggalnya sampai dengan tanggal 29 begitu ya. Nah, setiap tahun itu tidak selalu ada tahun kabisat begitu. Nah, cara menghitungnya dengan barisan dan deret geometri begitu ya. Yang kedua, untuk mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya. Nah, karena di aplikasi barisan dan deret geometri ini nanti kita akan belajar namanya tentang pertumbuhan gitu ya. Selain pertumbuhan kita akan belajar peluruhan gitu ya, akan belajar anuitas dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga untuk mengetahui pertumbuhan atau pembelahan bakteri. Nah, ini yang paling sering ya kita temui. Ketika ada bakteri gitu ya, dia kan membelah diri ya proses pertumbuhannya gitu ya atau perkembangbiakannya gitu. Nah, ternyata prosesnya itu menggunakan barisan dan deret geometri gitu ya. Untuk mengetahui setiap berapa detik misalnya gitu ya, dia tuh akan membelah diri menjadi berapa kayak gitu. Terus kita akan menghitung ketika misalnya 1 jam berapa banyak bakterinya ya dan lain-lainnya. Masih banyak sekali aplikasi dari barisan dan deret geometri gitu. Nah, prinsipnya langsung ya ke materinya. Jadi untuk barisan dan deret geometri ini sama dengan aritmatika gitu ya. Ada rumus UN-nya ya. Rumus UN ini kita sudah tahu. Rumus UN ini kita gunakan untuk suku ke N begitu ya. Rumusnya adalah A sama dengan barisan aritmatika A, tapi di sini ada R. Nah, bedanya R ya. Kalau mungkin di aritmatika, bedanya namanya B. Kalau di sini adalah R. R ini nanti mesti saya jelaskan apakah R itu gitu ya. Pangkat. Nah, sekarang bentuknya pangkat N-1. Begitu ya. Ini rumus UN-nya. Nah, untuk rumus menentukan rasio atau perbandingan dari baris geometri begitu ya. Kita gunakan hurufnya R. Kalau kemarin di aritmatika kita kenalnya B atau beda, kalau sekarang adalah R. R itu adalah UN plus 1 per UN. Nah, gitu
ya rumusnya. Atau boleh kalian sama seperti kemarin aritmatika, dia misalnya U2 dikurang U1, kalau ini perbandingan berarti dibagi. Nah, misalnya U2 per U1 begitu ya. U2 per U1 atau boleh juga U3 per U2 dan seterusnya. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini keterangannya. Ya, sudah Miss Ipe sebutkan juga di mana UN itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertamanya, R itu adalah rasio, N itu adalah banyaknya suku. Begitu. Nah, ya, jadi untuk rumus jumlah suku ke N pada deret geometri ada dua. Ya, kalau di aritmatika hanya satu, kalau di geometri ada dua. Begitu ya. Miss, kenapa ada dua? Karena untuk membedakan yang R atau perbandingannya kurang dari satu, begitu ya. Yang R-nya kurang dari satu dengan R-nya lebih dari satu. Nah, gitu. Cara menghafalnya gampang. Jadi kalau untuk yang R-nya kurang dari satu, R-nya malah ada di belakang, begitu ya, atau min R. Begitu ya. Rumus SN-nya adalah A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Gitu. Nah, untuk yang R-nya lebih dari 1, SN-nya adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Begitu ya. Jadi ada dua rumusnya untuk yang R-nya kurang dari 1 dan R-nya lebih dari 1. Jadi di deret geometri ini nanti kita akan lihat apakah mencari jumlah suku ke N itu menggunakan R yang kurang dari 1 atau R yang lebih dari 1. Nanti kita lihat konteks dari soalnya. Ya, kita masuk ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal 1. Jadi nanti ada beberapa contoh soal yang akan mesti kita bahas ya dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, hitunglah suku kelima dari 3, 15, 75, titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu ini itu bentuk dari barisan aritmatika atau barisan geometri gitu. Bagaimana Miss cara membedakannya? Nah, kita harus tahu. Kemarin kita tahu bahwa barisan dan deret aritmatika itu dia memiliki beda yang sama. Beda yang sama hasil dari penjumlahan. Begitu ya. Nah, untuk geometri kita harus paham ketika kita punya barisan gitu ya, ada 3 ya, lalu 15 ya, lalu 75. Nah, dan seterusnya kita harus paham ini itu rasionya atau bedanya yang sama gitu ya. Kalau geometri dia dihasilkan dari hasil perkalian gitu. Nah, kita lihat kalau 3 ke 5 ya, ini kan hasil dari perkalian 5. Nah, gitu ya. 3 jadi 15 karena 3 kali 5 gitu ya. Nah, sama 15 ke 75 juga sama ya. 15 kali 5 itu 75. Nah, berarti ini hasil dari dikali 5. Oh, berarti ini adalah barisan geometri. Gitu. Ya, paham ya? Berarti nanti di sini juga rasionya adalah dikali 5. Nah, ini. Ya. Berarti kalau Miss IP tanya rasio, walaupun di sini tidak dicari rasionya ya, yang dicari hanya suku kelima, tapi kalian harus paham, rasio itu tadi Miss IP sudah bilang, rumusnya adalah UN plus 1 gitu ya, per UN. Nah, berarti kita bisa gunakan deret kedua dibagi deret pertama gitu ya, atau deret ketiga dibagi deret kedua gitu ya. Berarti kita misalnya pakai U2 per U1 aja nih, boleh gitu ya. Berarti 15 per 3. Nah, berapa nih 15 bagi 3? 5. Oh, sesuai gitu ya dengan ini. Nah, di sini juga kan 5 ya. Hasil perkaliannya 5. Oh, berarti rasio itu adalah perbandingan dari suku pertama ke suku kedua. Atau suku kedua ke suku pertama gitu ya bilangnya ya. Atau suku ketiga ke suku kedua. Begitu. Ini rasionya. Jadi kita sudah dapat R-nya itu sama dengan 5. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua yang ditanya adalah suku kelima, ya. Oh, berarti U5 nih. Nah, kalau yang ditanya suku kelima berarti U5. Ya. U5 rumusnya apa? Tadi kita sudah punya rumus UN sebelumnya. Rumus UN itu mesti ingatkan adalah AR ya.
AR pangkat N-1. Begitu ya. Jadi kalau U5 berarti AR pangkat 5 kurang 1. Karena U5, N-nya 5 di sini ya. Oke, berarti bisa kita substitusi menjadi A-nya berapa? A-nya sama ya dengan baris aritmatika. Berarti A-nya tuh 3. Gitu ya. Kali R, R-nya berapa? R-nya 5. Nah, 3 kali 5 pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1, 4. Berarti ya. Maka suku kelimanya adalah 3 dikali 5 pangkat 4 adalah 625 ya. 625 karena barisan geometri ini berbentuk perpangkatan, jadi dia memang agak besar gitu ya. 625 berarti dikali 3 ya. Dikali 3, maka nilai U5-nya sama dengan adalah 1875. Nah, banyak ya. Kalau barisan geometri memang cukup banyak karena dia hasil dari perpangkatan. Gitu ya, bisa dipahami ya, ini contoh soal pertama. Oke, misalnya masuk ke contoh soal kedua. Diketahui sebuah barisan geometri. Nah, kalau ini mungkin ada kata-kata barisan geometri langsung. Gitu ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama, hitunglah suku kelima dari 3, 15, 75. Nah, kita nggak tahu ya, itu barisan geometri atau barisan aritmatika. Gitu. Tapi tadi Miss Ipe sudah sampaikan cara membedakannya. Ya. Kalau aritmatika dari hasil penjumlahan, kalau geometri hasil dari perkalian ya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal kedua. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 12, 48, 192, titik. Tentukan suku ke-10 barisan geometri tersebut. Nah, kalau ini memang sudah jelas, ini adalah barisan geometri. Gitu ya. Kita punya pola bilangannya adalah 3, 12, 48, 192, titik. Gitu ya. Oke, berarti ini A-nya ya, A-nya 3. Rasionya nih, rasio cari dulu. Kita udah punya kan rumus rasio. Miss, boleh nggak kalau misalnya U3 bagi U2? Boleh saja gitu ya. Mau U2 bagi U1 juga boleh ya. Di sini angkanya jadi lebih besar gitu ya. Berarti 48 dibagi 12 ya. Berapa nih 48 bagi 12? 4. Nah, maka rasionya sama dengan 4. Gitu ya, kita sudah dapat A-nya 3, lalu rasionya 4, gitu ya. Nah, yang ditanya pertama adalah suku ke-10. Nah, gitu kan. Suku ke-10 berarti kalau ditanya suku 10 berarti U10. Nah, kan AR pangkat 10 kurang 1 karena kan rumusnya N-1 ya. Nah, berarti U10 berapa nih nilainya? Oke, kita substitusikan A-nya 3. Lalu R-nya, berapa R-nya? 4. Pangkat 10 kurang 1. Nah, 10 kurang 1 ya berarti 9. Berarti 3 dikali 4 pangkat 9. Nah, ini cukup banyak ya. Jadi, harus paham tentang eksponen juga. Berarti kalau 4 pangkat 9 itu, berarti 4-nya ada 9 kali. Gitu ya. Oke. Nah, berapa nih 4 pangkat 9? Banyak sekali ya. 262.000 ya, berarti ini sama dengan 3 dikali 262.000 ini dikali ya 262.144. Nah, ini hasil dari 4 pangkat 9. Oke, dikali 3 gitu ya, lumayan banyak ya. Jadinya dikali 3 adalah 700 nih 700 ya. 786.432. Nah, lumayan ya. Lumayan banyak. Oke, ini contoh soal keempat ya. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku keduanya adalah 8 ya. Jadi ada suku keduanya di sini diketahui suku kedua 8. Lalu suku kelimanya 64. Nah, yang ditanya adalah suku ketujuh. Ini bagaimana? Ya. Oke, jadi kita punya diketahui dulu. Diketahui U2. U2-nya sama dengan 8. Lalu U5-nya sama dengan 64. Gitu ya. Setelah diketahui ditanya.
Yang ditanya adalah U7. Nah, gitu ya, U7-nya berapa nih, Miss? Kalau tadi kan biasa bentuknya langsung ke pola bilangan gitu ya. Kalau ini tidak yang diketahuinya gitu ya. Oke, berarti kalau ada kayak gini kita gunakan rumus UN karena di sini yang diketahui adalah U-nya. Ya, rumus UN adalah AR pangkat N-1. Ya, jadi selalu diingat rumus ini. Gitu ya. Oke, maka U2. U2 itu apa? U2 itu adalah AR pangkat 2 kurang 1. Begitu ya. Berarti kita bisa tulis A, R saja. Nah, U2 ini AR. Jadi karena 2 kurang 1 kan 1 ya. Sama aja nih ada pangkat satunya sebenarnya ya. U2 AR. Berarti AR sama dengan ini adalah yang diketahui pertama. Yang kedua U5. Nah, U5 itu adalah AR pangkat 5 kurang 1. Begitu. Jadi U5 ini apa? AR pangkat 4 ya, sama dengannya adalah 64. Nah, ini dua informasi ya. Nah, yang ditanya adalah suku ketujuh. Berarti U7 ini kita bisa cari dengan cara mencari A sama R-nya dulu. Gitu ya. Jadi kita bisa U5 dibagi U2. Nah, gitu ya. Untuk cari A atau R-nya dulu. Nah, U5 ini adalah AR pangkat 4. Ya, AR pangkat 4 sama dengan 64. Gitu ya, dibagi U2. U2 ini adalah AR ya. AR sama dengan 8. Gitu ya. Kalau udah kayak gini, bisa kita habiskan ya A-nya. Jadi A-nya nih habis, begitu ya. A-nya habis. Nah, ini sisa R-nya. Berarti kalau ini kan perbandingan. Kalau perbandingan itu dibagi, kalau dibagi berarti pangkatnya berkurang. Jadi R pangkat 4 kurang 1 berarti R pangkat 3. Ya, sama dengannya adalah 64 bagi 8. Nah, 64 bagi 8 adalah 8. Ya, berarti R pangkat 3 sama saja dengan 8 ini sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke, 2 pangkat 3. Nah, berarti ini sama ya, berarti R-nya kita dapatkan 2. Ya, R-nya 2. R-nya 2, lalu kita belum mencari nih Miss A-nya. Nah, oke, kita bisa gunakan informasi dari U2. Ya, U2 itu kan sama saja dengan AR. Ya, tadi AR sama dengan 8. Nah, berarti kita mencari A-nya. A dikali R-nya. R-nya sudah ada 2 ya, sama dengan 8. Oh, ini jadi 2A ya. 2A sama dengan 8. Maka kita dapatkan A-nya adalah 8 bagi 2. Maka kita dapatkan A-nya adalah 4. Nah, kayak gitu ya. R-nya 2, A-nya 4. Oke, selanjutnya yang ditanya tadi adalah U7 ya. Maka kita kembali ke sini. U7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1. Kan? Jadi U7 adalah AR pangkat ya. A-nya berapa? 4 dikali R-nya 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini berapa? Jadi kalian harus paham juga tentang eksponen dari tadi Miss sudah bilang ya. 2 pangkat 6 itu berarti 64 ya. Berarti 64 dikali 4 gitu ya. Jadi 256. Nah, ini adalah nilai dari U7. Oke ya. Oke. Oke, ini contoh kelima ya. Sebuah bakteri mampu menggandakan diri selama 25 menit. Ya. Jika mula-mula terdapat 30 bakteri, oh ini udah paham nih ya mula-mula. Oke, berarti kalau mula-mula itu adalah A ya, mula-mula ada 30 bakteri, maka berapa banyak bakteri yang muncul selama 5 jam? Gitu ya. Oke, kita pahami dulu dari soalnya untuk bisa kita mengetahui apa nih yang diketahui gitu ya. Yang pertama, bakteri itu menggandakan diri. Nah, menggandakan diri ini dia berarti membelah diri menjadi 2 ya. Berarti ini yang pertama diketahui. Nah, ini menjadi rasionya 2 ya selama 25 menit. Lalu mula-mula terdapat 30 bakteri. Oh, berarti itu jadi A. A-nya 30. Tuh ya. Maka berapa banyak bakteri yang muncul selama 5 jam?
Nah, berarti kita harus paham dulu. 5 jam ini berarti kita harus konversi ke menit gitu ya. Karena di sini yang diketahui adalah 25 menit dia menggandakan diri. Ya, 25 menit. Berarti kita harus kalikan dengan 60 menit gitu ya. Berarti ini menjadi 300 menit. Nah, 300 menit. 300 menit ini kita bagi 25. Kenapa Miss kita bagi 25 menit? Karena di situ diketahuinya adalah dia menggandakan diri 25 menit per 25 menit gitu. Nah, ini berarti 12 ya. Berarti dia nanti menggandakan dirinya adalah 12 kali. Begitu ya. Maka yang kita harus cari bukan U12 tapi U13 gitu. Karena nanti pangkatnya harus 12 kali. Itu U13 itu kan rumusnya adalah AR pangkat 12 kurang 1 ya. 12 kurang 1. Oh 12, 13 ya. 13 kurang 1. Jadi U13 sama dengan A-nya tadi 30 ya. 30 dikali R, berarti R-nya itu adalah 2 ya. 2 pangkat 12. Nah, di sini karena dia nanti menggandakannya adalah 12 kali, makanya kita harus gunakannya adalah uh, apa? U12, U13 begitu ya. Oke, ini berarti 30 dikali 2 pangkat 12 itu adalah 4096 ya. 4096 dikali 30 jadinya berapa nih? Nah, berarti banyaknya bakteri banyak ya. Ada 122.880. Nah, ini adalah contoh soal yang kelima. Kita lanjut contoh soal yang keenam ya. Zafran membagi sebuah tali membentuk deret geometri menjadi 5 bagian. Nah, ini menjadi 5 bagian. Jika Zafran memotong tali terpanjangnya sebesar 160 gitu ya, dan tali terpendeknya sebesar 10, maka berapa panjang tali semula? Nah, kalau di sini disebutkan sudah membentuk deret geometri gitu ya. Jadi kita pasti menggunakan deret geometri gitu ya. Nah, tali terpendek. Oke. Tali terpendek ini berarti A ya. A-nya 10 cm gitu. Ya, lalu tali terpanjang. Tali terpanjang itu adalah UN dong ya. UN bukan atau U berapa? U5 ya, U5 di sini ya, U5. Oke. U5-nya berapa? Dia 160 cm. Gitu. Yang ditanya adalah berapa panjang tali semula. Nah, sebelum mencari panjang tali semula, kita harus mencari rasionya dulu. Ya, gunakan rumus UN gitu ya. UN gitu kan. AR pangkat N-1. Nah, ya. Nah, di sini yang diketahui adalah U5. Jadi kita bisa substitusi ke U5. Gitu ya. Berarti U5 sama dengan AR pangkat 5 kurang 1. U5-nya adalah 160 gitu ya. A-nya berarti 10 dikali rasionya yang kita mau cari berarti R gitu ya. R-nya pangkat berapa? 5 kurang 1 berarti pangkat 4. Oke. Oke, berarti 160 sama dengan 10 kali R pangkat 4. Nah, berarti kalau yang ditanya R pangkat 4, kita bisa bagi ya. 160 bagi 10. Jadi R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, R pangkat 4 ini sama saja dengan 16 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, kita dapat akhirnya R-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah kita dapat R-nya 2, baru kita bisa mencari panjang tali semula. Berarti kita menggunakan rumus SN. Nah, Miss, ini yang rumus SN-nya R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1, karena R-nya itu 2. Ya, berarti R-nya ini lebih dari 1. Ya, berarti kita menggunakan A, ya. Yang R-nya berarti di depan, R pangkat N-1, begitu ya, per R-1. Oke, berarti A-nya itu adalah tadi 10 ya, 10.
R-nya berarti 2. 2 pangkat berapa nih? Nah, kan semua menjadi 5 bagian, berarti S5. Begitu ya. Berarti pangkat 5 kurang 1. Per R-nya 2 kurang 1. Nah, ini ya. Maka kita dapatkan S5 adalah 10 gitu ya. 2 pangkat 5 ini berarti 32 dikurang 1 berarti 31 ya. 31 dibagi 2 kurang 1 1. Nah, maka S5-nya adalah 310 cm. Maka panjang tali semula itu adalah 310 cm. Begitu ya. Oke. Oke. Nisipnya menyampaikan pesan moral sedikit ya. Mungkin kita kadang merasa tidak bisa gitu ya. Terus kita merasa sesuatu itu tidak baik gitu ya. Oke, padahal bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa semuanya mudah gitu ya. Lalu bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum maka semua menjadi baik gitu ya. Oke, Miss Ipe akhiri video kali ini. Terima kasih Miss Ipe ucapkan yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kekurangan milik Miss Ipe, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Miss Ipe tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.